Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Zrafikah dapat kembali berjumpa Anda dalam program Bincang Konservasi edisi Hari Konservasi Alam Nasional dengan topik Pemberdayaan Konservasi Menuju Lingkungan yang Sehat. Konservasi lingkungan adalah upaya untuk melindungi dan memelihara konservasi keanekaragaman hayati serta sumber daya alam yang ada di bumi ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan kepunahan spesies dan menjaga kualitas lingkungan agar tetap berkelanjutan bagi generasi yang akan datang. Untuk membahas topik ini, kita lebih lanjut telah hadir bersama kita dokter hewan sekaligus aktivis konservasi lingkungan, Bapak DRH Rizky Abrianda. Selamat pagi ya Pak, salam semangat Bapak. Selamat pagi, salam semangat. Baik Bapak, kita mulai bincang-bincang ya. Sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana konsep konservasi dalam dunia kedokteran hewan dan lingkungan. Nah, untuk dari dunia kedokteran hewan sendiri, kedokteran hewan itu kami punya semboyan nih. Semboyannya manusia meriga satwa suaka, yang dimana semboyan tersebut diartikan mensejahterakan manusia melalui kesejahteraan hewan. Nah, otomatis kami mempunyai sebuah konsep mensejahterakan manusia melalui kesejahteraan hewan itu sendiri. Nah, berkaitannya dengan lembaga konservasi, konservasi ini kan merupakan sebuah upaya perlindungan serta pelestarian flora ataupun fauna. Nah, di mana dalam konsep konservasi ini tentunya terdapat hewan-hewan, terdapat makhluk-makhluk hidup yang lain yang ini mungkin bisa menjadi ranah bagi kedokteran hewan itu sendiri. Nah, sebagaimana yang kita tahu, kenapa diperlukannya ranah kedokteran hewan untuk bidang konservasi sendiri. Sebagaimana yang kita tahu, di beberapa bahkan kejadian yang sudah terjadi, banyak penyakit-penyakit ataupun virus yang disebabkan oleh bakteri ataupun virus yang terjangkit kepada manusia itu berasal dari hewan itu sendiri. Nah, pentingnya media kami sebagai dokter hewan tentunya untuk mengatasi dari penyebaran virus melalui kontak terhadap satwa yang berada di ruang lingkup konservasi tadi. Mungkin seperti itu. Berarti Bapak selaku dokter hewan untuk bisa mencegah virus-virus ini menular kepada manusia. Dan apa pentingnya dunia konservasi ini dengan manusia, Pak? Dan bagaimana kita lihat lingkungan ini, konservasi lingkungan ini penting untuk masyarakat tahu gitu. Saya rasa ini cukup penting ya. Konsep konservasi sebenarnya saya rasa cukup penting. Mengapa demikian? Sebenarnya ruang lingkup konservasi itu berada di sekitar kita. Jadi konservasi disederhanakan adalah menjaga serta melestarikan lingkungan sekitar. Nah, otomatis apabila kita menjaga serta melestarikan lingkungan sekitar kita agar terlihat sehat ataupun terlihat lebih bersih, otomatis dari kehidupan kita atau lingkungan kita itu otomatis terjamin untuk kesehatannya. Jadi saya rasa ini cukup penting. Ini menjadi kesadaran bersama untuk masyarakat serta kawan-kawan yang ada di luar bahwa mengedepankan konsep konservasi dalam kehidupan itu saya rasa cukup penting untuk yang sudah saya sampaikan tadi, memutus peredaran ataupun rantai dari penyakit itu sendiri yang berasal dari lingkungan konservasi yang tidak baik. Lingkungan konservasi yang tidak baik itu ya seperti apa ya Pak? Lingkungan konservasi yang tidak baik itu sebagaimana yang kita tahu secara sederhana, mungkin ketika kita tidak mengedepankan konsep konservasi dalam kehidupan sehari-hari, maka kita akan mendapatkan efek negatif ataupun efek buruk yang secara tidak langsung, cepat atau lambat, mungkin bahkan kita dapatkan efeknya kepada kehidupan kita sendiri. Contohnya misalnya menjaga serta melestarikan. Ketika kita tidak menjaga, tidak melestarikan lingkungan di sekitar, baik itu tidak menjaga dari pembuangan sampah tidak pada tempatnya ataupun
kebersihan dari lingkungan kita itu sendiri, tentunya pasti secara tidak langsung ataupun cepat atau lambat hal itu bakal berbalik kepada kita, bisa menimbulkan banjir ataupun faktor-faktor dari penyakit bakteri bakal berakibat dan berasal dari sampah-sampah yang kita buang tadi. Mungkin seperti itu kurang lebih. Jadi apa langkah yang bisa ditempuh untuk memberdayakan konservasi ini sendiri? Karena kan kalau kita lihat Pak, masih banyak masyarakat awam terhadap konservasi ini. Saya rasa untuk langkah-langkah yang pertama harus ada kesadartahuan. Kesadartahuan ini saya rasa cukup penting, mengingat banyak masyarakat kita yang belum tahu aspek dari konservasi itu sendiri seperti apa. Nah, untuk hal yang utama mungkin kesadartahuan itu bisa masyarakat dapatkan melalui edukasi ataupun pemberitahuan secara langsung, sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah ataupun lembaga-lembaga terkait untuk penyadartahuan dari pentingnya menjaga ekosistem lingkungan ini. Kalau menurut Bapak di Aceh ini daerah yang memiliki konservasi yang masih besar dan masih minim pelestariannya itu di daerah mana ya Pak? Saya rasa kalau untuk daerah Aceh sendiri sebenarnya untuk konsep konservasinya kita sudah mulai berjalan, tetapi tetap ada beberapa titik yang tidak maksimal. Mungkin di beberapa kabupaten ataupun daerah kita tidak bisa melihat ataupun mensurvei secara pasti, tapi konsep ini sudah berjalan tapi kurang efektif. Nah, kurang efektif ini mungkin terjadi beberapa faktor tadi. Mungkin tidak semua masyarakat itu tahu betapa pentingnya arti konservasi. Sedangkan dari wilayah strategis Aceh sendiri, kita merupakan salah satu wilayah yang masih mempunyai kawasan hutan yang sangat baik. Bahkan kawasan hutan kita itu bisa disebut sebagai paru-paru dunia. Nah, kita punya ekosistem Lesser, kita punya kawasan ekosistem Ulu Masin dan lain sebagainya di beberapa wilayah lainnya. Mungkin saya rasa untuk konsepnya sudah berjalan, tapi kita kurang maksimal untuk dari penjagaan konsep itu sendiri. Mungkin seperti itu. Dan bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemberdayaan konservasi lingkungan ini? Kalau kita berbicara tentang hambatan, tentunya ini cukup banyak faktor yang bisa terjadi. Salah satunya mungkin kelemahan dari pengawasan konsep konservasi itu sendiri. Saya rasa karena untuk menjaga konservasi ini sendiri kita membutuhkan multisektor. Kita membutuhkan berbagai macam pihak bekerja sama, saling berkaitan untuk menjaga kawasan konservasi ini sendiri. Dikarenakan kawasan kita saya rasa cukup luas untuk cangkupannya, jadi tentunya pasti ada celah untuk untuk mereka yang menyalahgunakan konservasi ini sendiri. Jadi untuk hambatannya mungkin lemahnya dari pengawasan, saya rasa lemahnya dari pengawasan terhadap kawasan konservasi itu sendiri. Setelah itu minimnya edukasi ataupun sosialisasi kepada masyarakat, sehingga ketidaktahuan masyarakat itu cukup besar tentang menjaga lingkungan konservasi. Mungkin saya rasa dua faktor itu cukup menjadi faktor utama ya, dalam penyelesaian dari konservasi ini sendiri. Tapi belakangan ini kan Pak, kita lihat marak-maraknya para generasi milenial mensosialisasikan tentang terhadap peduli lingkungan. Apakah hal ini bisa berdampak dalam dunia konservasi? Saya rasa ini cukup berdampak karena seperti yang saya sebutkan tadi, kita membutuhkan stakeholder multi sektor untuk bekerjasama untuk melindungi kawasan konservasi ini sendiri. Kita sudah berbicara kawasan konservasi yang cangkupannya luas. Tadi kita berbicara tentang kesederhanaan dari lingkungan konservasi. Kalau sekarang kita bicara tentang lingkungan yang lebih luas, cangkupan yang lebih luas lagi. Jadi saya rasa ini cukup berpengaruh karena tidak cukup hanya pihak yang berwenang untuk menjaga kawasan konservasi ini sendiri. Kita mempunyai tugas masing-masing untuk menjadi
agen edukasi mungkin kepada masyarakat yang lebih luas tentang penyadartahuan ataupun kesadaran mengenai pentingnya menjaga kawasan konservasi ataupun pentingnya konsep konservasi dalam kehidupan sehari-hari. Saya rasa itu cukup bermanfaat. Cukup menarik sekali ya Pak pembahasannya, dan luar biasa sekali ini membuka mindset dan buat kita jadi lebih open minded dan lebih care tentang lingkungan maupun konservasi itu sendiri. Nah, Bapak ini selaku dokter hewan dan aktivis dari konservasi lingkungan ini juga memiliki korelasi yang cukup besar dan peran yang cukup besar dalam ranah ini gitu. Nah, sebelumnya tadi saya cukup tertarik dengan pembahasan bahwa virus dan virus-virus yang tersebar dari satwa ini pada masyarakat akan menimbulkan beberapa dampak yang buruk gitu. Bisa nggak Bapak jelaskan lebih lanjut lagi dampak yang seperti apa dan penyakit virus seperti apa gitu Pak? Dan ada nggak contoh yang pernah terjadi mungkin kasus di Aceh? Oke, terima kasih. Jadi ya saya rasa korelasi antara kedokteran hewan dengan hubungan konservasi ini sangat erat. Bagaimana kedokteran hewan ini menjadi garda terdepan dalam penanganan virus-virus yang berasal dari hewan itu sendiri. Nah, kaitannya dengan konservasi, mengapa ini penting? Konservasi ini merupakan konsep untuk menjaga kelestarian lingkungan dan alam. Nah, tentunya di alam ini terdapat satwa-satwa, hewan-hewan yang mungkin kita jarang menemukan ataupun jarang terdeteksi di lingkungan sekitar. Nah, tapi hewan-hewan ini dapat menularkan penyakit kepada manusia dan manusia kepada hewan tersebut. Yang ini dinamakan dengan zoonosis. Nah, zoonosis itu sendiri itulah penyebaran penyakit antara satwa kepada manusia, bahkan sebaliknya manusia kepada satwa itu sendiri. Nah, kita belajar dari virus COVID-19. Nah, COVID-19 ini sendiri bukan mungkin, tapi memang betul terjadi penyebarannya itu dari hewan kelelawar. Hewan kelelawar itu kan merupakan satwa liar yang hidup di lingkungan sekitar kita. Nah, virus-virus ini tentunya sudah ada beberapa yang terdeteksi, sudah ada beberapa yang teridentifikasi oleh lembaga terkait untuk penanganan penyakit ini sendiri yang berasal dari hewan itu. Di ruang lingkup PBB itu ada nama OIE, bisa dikatakan itu adalah organisasi penanganan penyakit dari hewan. Jadi lembaga tersebut telah mensurvei, telah mengidentifikasi bahwa COVID-19 kemarin itu berasal dari vektor penyebarannya itu kelelawar. Nah, terjangkit kepada manusia dan penyebarannya itu manusia ke manusia yang lain. Nah, belum lengkap untuk penelitiannya apakah penyakit ini zoonosis, maksudnya dia dari hewan ke manusia apakah bisa berbalik pada hewan lagi, itu penelitiannya belum lengkap. Tapi yang harus kita ketahui, ketika kita tidak menjaga, ketika tidak melestarikan kawasan lingkungan kita, otomatis hewan-hewan liar ini bakal mudah untuk kontak langsung dengan kita. Tentunya itu bakal mempercepat penyebaran virus dari hewan kepada manusia. Nah, rata-rata virus yang disebarkan oleh hewan kepada manusia ini merupakan virus-virus yang mematikan. Jadi sangat-sangat kita perhitungkan untuk penyebaran virus tersebut. Karena selain COVID-19 telah terjadi beberapa virus juga yang sudah terbukti di Indonesia seperti hepatitis, TBC, itu merupakan virus-virus yang termasuk dalam zoonosis. Artinya zoonosis ini bisa disebabkan oleh penyakit dari virus, oleh bakteri, dari hewan kepada manusia dan manusia kepada hewan, seperti yang saya sebutkan. Nah, jadi saya rasa kita sudah banyak mendapatkan bukti-bukti atas transmisi penyakit itu. Jadi kita tidak perlu lagi menunggu untuk menjadi korban dari bagian-bagian penyakit itu, tapi untuk saatnya kita melakukan aksi, saatnya kita melakukan bagaimana sebenarnya menjaga lingkungan, menjaga kelestarian alam, sehingga kita tidak berdampak langsung dari penyebaran virus ataupun penyakit dari bakteri dari hewan kepada manusia. Nah,
saya rasa makanya korelasinya itu cukup erat. Kami sebagai garda terdepan dokter hewan dan kawasan konservasi itu sendiri. Baik Pak, berarti tanpa kita sadari sebenarnya beberapa penyakit yang terjadi pada manusia merupakan turunan dan rantai dari hewan itu sendiri gitu. Dan sebenarnya kalau kita lihat dunia kedokteran hewan juga tidak begitu jauh erat dengan dunia kedokteran manusia itu sendiri. Kalau boleh tahu nih, saya penasaran nih Pak, apa nih korelasi tentang dunia kedokteran hewan dan dunia kedokteran manusia? Adakah persamaan antara keduanya atau bagaimana Pak? Saya rasa untuk hubungan korelasi itu cukup erat. Bisa dikatakan itu kami masih kolega dalam artian tenaga medis. Jadi keterkaitannya cukup besar antara kedokteran umum dan kedokteran hewan itu sendiri. Tetapi yang berbeda kami di sini hanya mungkin penanganannya. Kawan-kawan di kedokteran manusia lebih kepada manusia, yang kami ini sendiri kedokteran hewan ya tentunya pasti lebih kepada satwa-satwa hewan-hewan lainnya. Nah, saya rasa keterkaitan itu dalam artian kita kembali kepada konsep yang satu. Jadi sekarang sudah ada istilahnya itu konsep kesehatan One Health. Kesehatan One Health. Jadi One Health itu sebuah kesatuan kesehatan yang nantinya satwa, manusia serta lingkungan biodiversity itu berkaitan untuk menuju satu kesehatan yang sama. Nah, korelasi ini sangat besar dan di dalam konsep One Health ini seluruh sektor sangat diperlukan. Tidak cukup dengan kedokteran manusia ataupun kedokteran umum, tidak cukup dengan kedokteran hewan. Kita juga perlu relawan yang lain, baik itu Basarnas, BNPB, dinas terkait, dinas lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi multi sektor untuk kita bekerja sama mencapai lingkungan yang satu, lingkungan kesehatan yang dinamakan sekarang adalah One Health. Nah, jadi apabila konsep One Health ini sudah tercapai, saya rasa penyakit-penyakit yang berada di lingkungan sekitar kita ataupun penyebaran penyakit di lingkungan sekitar kita itu dapat kita deteksi ataupun dapat kita basmi secara mudah berdasarkan kerjasama tim di dalam konsep One Health itu tersebut. Jadi jangankan dengan pihak kedokteran umum ataupun kedokteran manusia, kami cukup perlu kerjasama dengan sektor yang lain pun cukup perlu kerjasama untuk mencapai sebuah konsep kesehatan yang satu. Seperti itu. Ada nggak Pak beberapa kesamaan antara konsep kedokteran manusia dan kedokteran hewan itu sendiri? Mungkin beberapa hal yang mungkin orang berpikir itu berbeda tapi sebenarnya itu adalah sama. Saya rasa yang pastinya sama itu sama-sama menuju kepada hewan yang sehat ataupun manusia yang sehat, itu sudah pasti ya. Ya, itu sudah pasti. Tetapi dalam hal ini tentunya mungkin dari segi penanganan, saya rasa cukup berbeda ya, untuk penanganan satwa, hewan itu sendiri, serta penanganan kawan-kawan kedokteran manusia ataupun kedokteran umum ke pasiennya masing-masing. Untuk kesamaannya pastinya tentunya kami masih mempunyai pembelajaran yang sama, penanganan manusia yang sama, karena seperti yang saya katakan, penyakit pada hewan terjadi juga pada manusia. Ya, nah, jadi sekali. berkaitan dengan penanganannya pada hewan seperti apa, penanganan pada manusia seperti apa, secara tidak langsung kita sama-sama sedikit mengerti bagaimana ranah kawan-kawan di kedokteran umum dan bagaimana kedokteran umum juga sedikit mengerti tentang ranah kedokteran hewan. Tapi yang perlu kita sampaikan kan di sini soal dari legalitas dan lisensi mungkin ya, profesi, sama-sama profesi. Kita tidak ekspor juga di bidang kedokteran umum, begitu juga kawan-kawan di kedokteran umum tentu tidak ekspor juga di kedokteran hewan. Tapi sejauh ini kami kerjasama cukup baik untuk mencapai konsep
kesehatan yang satu seperti yang saya sampaikan tadi. Kontribusi dari semua pihak sangat diperlukan karena ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus kita jalankan bersama-sama, tidak sanggup hanya dijalankan oleh beberapa pihak. Disinilah makanya kami membutuhkan kawan-kawan dari kedokteran umum untuk bekerjasama, korelasi untuk mencapai kesehatan itu. Berarti saya seperti berbeda tapi tetap sama, Ya. berbeda tapi tetap satu, begitu ya Pak konsepnya Ya. kira-kira antara klinik kedokteran hewan dengan kedokteran manusia. Saya sekali sangat perjawabannya tuh sangat educated kita semua, dan sebenarnya saya juga penasaran ini kenapa Bapak memilih dunia konservasi sebagai passion Bapak dalam dunia kedokteran hewan, karena kalau kita lihat kedokteran hewan itu kan dia sektornya luas gitu. Dan bisa menghasil, kalau dalam segi ekonomi kita bisa melihat bahwa ada beberapa sektor dari dunia dokter hewan ini yang bisa kita bilang cukup menjanjikan gitu untuk kehidupan kita sendiri. Tapi Bapak lagi memilih bergelut dalam dunia konservasi itu sendiri. Bisa cerita nggak Pak alasannya itu apa? Ya, ini pertanyaan yang cukup menarik saya rasa. Kenapa saya memilih untuk terjun ke dunia konservasi, yang dimana mungkin kawan-kawan sendiri jarang melihat mengapa ada dokter hewan yang terjun dunia konservasi, kenapa bisa demikian. Saya rasa saya lebih tertantang, saya lebih tertarik dengan hal-hal yang menurut saya itu enggak semua orang bisa terjun ke sana. Kita tahu lembaga konservasi ataupun yayasan-yayasan konservasi itu sangat istilahnya tertutup lah untuk dunia luar. Karena mengapa? Untuk menjaga dari kelestarian itu sendiri, untuk menjaga dari keberlangsungan konservasi itu sendiri. Nah, jadi saya merasa lebih tertantang, saya lebih merasa termotivasi untuk masuk ke sana karena tidak semua orang itu mempunyai kebebasan ataupun akses untuk berkegiatan di sana. Jadi saya rasa saya tertarik, bukan sektor yang lain tidak tertarik. Tentunya semua sektor itu punya kelebihannya masing-masing. Akan tetapi saya lebih condong ke sini, mungkin jiwa saya itu udah terbentuk di kegiatan konservasi, kegiatan yang mengandung unsur-unsur pelestarian lingkungan. Karena dari sejak mahasiswa sendiri saya sudah terlibat aktif di kegiatan-kegiatan konservasi, sehingga setelah lulus, setelah perkuliahan saya memutuskan untuk saya harus terjun ke sini karena saya rasa di lembaga konservasi ini membutuhkan berbagai macam pihak, berbagai macam latar belakang untuk bekerjasama supaya mencapai konsep konservasi yang baik. Jadi oleh sebab itu saya memutuskan saya bergabung di konservasi itu sendiri. Berarti Bapak sangat mendalami peran Bapak sendiri ya sebagai dokter hewan sekaligus aktivis konservasi lingkungan, dan itu sangat punya benang merah saling keterkaitan antara keduanya itu. Dan apa pesan Bapak yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat? Saya rasa pesan yang ingin saya sampaikan kepada masyarakat ataupun teman-teman di luar sana, ayo kita bergerak bersama. Ini merupakan tanggung jawab, ini merupakan hal yang harus kita jaga secara berdampingan, secara sama-sama, dikarenakan tidak sanggup kita mengerjakan ataupun menanggungjawabkan beban ini sendiri, karena kita berada di sektor ataupun lingkungan yang besar. Jadi ketika Anda tidak sanggup melakukan hal yang besar, maka lakukanlah hal yang kecil di sekitar Anda yang dapat melestarikan kawasan lingkungan di sekitar Anda. Jadi sebelum kita mendapat efek negatif ataupun bencana yang terjadi karena ketidakmauan kita dalam menjaga lingkungan, sebelum hal ini terjadi sudah banyak-banyak bukti yang datang, sudah banyak-banyak kejadian-kejadian yang
tertimpa kepada saudara-saudara kita, kepada teman-teman kita di luar sana tentang ketidaksadaran mereka untuk menjaga lingkungan. Jadi sebelum hal ini datang kepada kita, alangkah baiknya kita menjaga ataupun kita melihat kawasan lingkungan kita sendiri, apakah sudah terjadi pelestarian, apakah sudah terjadi kesadartahuan lingkungan. Kalau belum, ayo kita bergerak sama-sama, mulailah dari diri pribadi masing-masing, lakukan hal kecil yang bisa kita lakukan, mungkin seperti itu. Baik Pak, jadi kan topik kita adalah pemberdayaan konservasi menuju lingkungan yang sehat. Nah, menurut Bapak, bagaimana pemberdayaan konservasi itu sendiri untuk mencapai lingkungan yang sehat, untuk menuju lingkungan yang sehat ini? Karena kita tahu bahwa lingkungan kita yang sekarang ini tidak baik-baik saja, dan menurut Bapak bagaimana cara memberdayakannya? Karena berbicara konservasi tentunya sangat luas, salah satunya itu adalah konservasi lingkungan, dan konservasi itu tentunya erat sekali dengan lingkungan yang kita tempati ini. Sebenarnya untuk langkah-langkah itu sendiri saya rasa cukup sederhana. Kalau kita berbicara tentang konservasi lingkungan sekitar, saya rasa kita tidak perlu jauh untuk harus terjun langsung ke kawasan konservasi yang lebih besar. Kita cukup bergerak di lingkungan sekitar kita. Artinya konservasi ini kan menjaga serta melestarikan. Tergantung ke levelnya itu seperti apa. Mau level yang cakupannya lebih luas atau level cakupannya yang sederhana. Kita berbicara masalah lingkungan yang sederhana. Nah, untuk masalah lingkungan sederhana mungkin bisa dimulai dari langkah-langkah kecil, bisa dimulai dari langkah-langkah yang sangat-sangat sederhana. Contohnya, kita bisa membuang sampah pada tempatnya, mengurangi dari penggunaan energi, ataupun memakai bahan ataupun memakai peralatan-peralatan yang bisa didaur ulang, serta mengurangi dari sampah plastik itu sendiri. Nah, saya rasa beberapa hal yang saya sebutkan itu cukup berdampak pada konsep konservasi lingkungan sekitar. Ketika beberapa hal yang saya sebutkan tadi tidak kita implementasikan, tidak kita lakukan dengan baik dan benar, saya rasa itu sangat berakibat fatal lingkungan di sekitar kita. Sekarang bisa kita lihat bagaimana efek dari pembuangan sampah yang tidak pada tempatnya. Artinya buang sampah sembarangan, bagaimana efeknya? Kanal-kanal kita sudah terisi dengan sampah-sampah, saluran-saluran pembuangan kita diisi oleh sampah. Secara tidak langsung itu bakal menimbulkan faktor penyakit, banyak penyakit-penyakit, bakteri-bakteri yang bersarang di sana. Jadi hal-hal sederhana seperti itu saya rasa sangat bisa kita lakukan tanpa perlu modal yang besar, tanpa perlu biaya yang besar untuk melakukan hal itu. Kita mulai dari diri kita sendiri, kita mulai bergerak dari lingkungan sekitar kita sendiri. Secara tidak langsung kita sudah melakukan konsep konservasi dalam kehidupan sehari-hari. Berarti dengan kita menjaga lingkungan itu bisa kita lakukan dari hal yang kecil, tidak membutuhkan biaya, dengan merubah pola hidup kita, merubah kebiasaan hidup kita menjadi kehidupan yang lebih baik dengan menjaga dengan itu akan ada keselarasan menuju lingkungan yang sehat itu sendiri. Nah, closing statement nih Pak, sebagai anak muda, langkah apa yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan ini serta pemberdayaan konservasi itu sendiri? Karena kita tahu bahwa anak muda ini merupakan salah satu agen perubahan untuk kita semua, dan lingkungan ini juga akan diwariskan kepada anak muda sehingga kita bisa menggunakan secara kontinu gitu. Untuk anak muda sendiri, saya rasa kita banyak memiliki kelebihan. Mungkin kelebihan kita salah satunya itu dari semangat. Jiwa muda kita itu tidak bisa diperhitungkan bagaimana besarnya. Jadi untuk kaum muda di luar sana ataupun kaum muda yang masih tidak mengetahui tentang pentingnya dari konsep konservasi ataupun pentingnya dalam menjaga kelestarian lingkungan, saya rasa ini sudah saatnya kita bergerak. Selain dari memulainya dari langkah kecil dari diri sendiri, dari lingkungan sekitar, saya harap kita bisa menggunakan energi kita, semangat kita yang lebih untuk melakukan hal yang lebih juga. Contohnya
kita bisa menjadi agen edukasi, kita bisa menjadi pelaku-pelaku sosial terhadap pentingnya ekosistem, pentingnya lingkungan, pentingnya menjaga satwa dalam kawasan hutan. Jadi saya rasa anak muda ini selain dari mempunyai semangat yang besar, selain dari mempunyai kekuatan yang cukup untuk melakukan hal itu, sebelum terlambat maka ayo kita sama-sama melakukannya. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, kita mempunyai hal yang lebih dari jiwa kita. Alangkah baiknya kita menggunakan semaksimal mungkin selama kita masih mempunyai hal tersebut. Baik Pak, terima kasih atas closing statement-nya, sangat menyentuh, dan semoga ini bisa menjadi edukasi bagi kita semua dan bisa menggerakkan hati dan nurani kita untuk bisa lebih peduli terhadap lingkungan dan dunia konservasi itu sendiri. Baik, terima kasih Bapak telah berhadir dan berbincang-bincang di sini. Saya Zurafika, pamit undur diri. Sampai jumpa dan terima kasih.